Oke. Aku nggak tahu kedengaran atau enggak. Kayaknya kedengaran. Yang pertama, aku metabolisme bilirubin dari fungsi dari garam pedu dulu. Nah, aku dari garam pedu itu sendiri, dia komponennya itu ada air sekitar 97, berapa persen gak tahu. 97%. 97% air, sisanya itu ada fosfolipid kayak lecithin, terus ada siapa sih namanya? Bentar. Eh, oh ini. Oke. Ada si garam pedu. Oh nih. Airnya 97,0%, ada garam pedu sekitar 0,7%, ada pigmen pedu atau si bilirubin, terus ada kolesterol, garam inorganik, asam lemak, fosfatidilkolin, lemak sama fosfat alkali. Nah, yang perlu kamu tahu yang tadi aku ngomong fosfolipid itu adalah lecithin. Lecithin itu kayak gini, kelihatan? Ya, gitu. Oh, ini. Nah, ya. Kita akan lanjut ke bagian bilirubin. Nah, bilirubin tuh aku dapat dari apa sih? Gaiton. Yang ini atau bisa kamu ngomong dari ini. Ini Heme. Ya, ini dari si Color Atlas Chemistry. Dia itu adalah buku yang Ibu Weni sama gitu kan. Aku sama kayak Ibu Weni. Soalnya aku dapat dari Ibu Weni. Oke. Kita lanjut dari sini ya. Jadi degradasi of heme. Jadi kita tuh punya yang namanya tuh hemoglobin. Hemoglobin. Nah, hemoglobin itu dia itu bakalan diubah sama kita, sama tubuh kita ketika dia itu sudah hemoglobin eritrosit. Eritrosit itu adalah ada sel darah merah, dia itu punya hemoglobin intinya. Ketika udah 120 atau lebih atau kurang, si darah itu udah tua sekiranya, sehingga darah itu harus potong sama kita atau dihancurkan sama tubuh kita. Nah, saat dihancurkan itu, dia itu akan berubah menjadi ada tiga. Ada yang namanya tuh globin sama Fe. Kenapa? Karena dia itu punyanya senyawanya itu punya Fe nih. Fe sama ada globin. Nah, globin dia bakalan keluar gitu kan, dan Fe ini akan keluar untuk didaur ulang kembali untuk pembuatan si eritrosit ini kembali, sehingga ketika dia apa sih namanya ada heme yang baru gitu, dia bakalan bisa bertemu lagi kayak gitu sama si Fe ini sama si globin ini. Nah, kalau si hemenya jadi apa? Nah, hemenya itu yang kita buat jadi si bilirubin. Nah, hemenya itu bakalan dipecah dulu sama tubuh kita. Dipecah menjadi biliverdin dengan bantuan enzim yang namanya hemioksigenase. Terus dia bakalan menjadi bilirubin bebas dengan bantuan dari enzim yang namanya tuh biliverdin reduktase. Oke. Nah, bilirubin yang bebas ini dia bakalan masuk ke hati. Ya, bagaimana cara dia masuk ke hatinya? Maksudnya masuk ke dalam sel hati ya, di hepatosit gitu kan. Sebelumnya dia itu berada di bagian pembuluh darah dari hatinya. Jadi si pemecahan ini semua kan dia dipecah sama sel Kruger yang di dalam hatinya kita gitu kan. Nah, ketika dia udah dipecah jadi bilirubin bebas, dia tuh bakalan masuk ke dalam sel hati. Oleh siapa? Dimasukinnya sama albumin atau protein yang ada di hati, namanya itu albumin. Sama albumin nih ditaruh ke sel hepatosis. Di sel hepatosit ini dia bakalan dikunci kayak gitu. Biar si bilirubin yang bebas ini atau yang tidak terkonjugasi atau inconjugated atau apa sih namanya indirect. Nah, ini nih bakalan apa sih namanya didiemin gitu, diubah gitu sama dikuncinya sama yang namanya ligandin atau protein Z atau Y.
Nah, dia bakalan masuk, jadi bilirubin terkonjugasi dengan enzim yang namanya tuh diubah nih sama enzim namanya UDP, glu apa GT gitu. Aku biasanya UDP GT gitu karena aku nggak tahu yang ininya gluconeogenesis transferase atau apa gitulah. Nah, terus jadilah si bilirubin terkonjugasi. Nah, bilirubin terkonjugasi ini dia bakalan masuk ke dalam usus. Jadi dari sel hepatosit udah terkonjugasi, dia bakalan masuk ke eh, kanalikulik empedu dulu. Kanalikulik empedu dia bakalan digabungkan menjadi jadi ductus biliaris menjadi hepatikus. Nah, ductus hepatikus ini tergantung dia berada di mana. Kalau dia berada di dextra, dia bakalan keluar menuju ke ductus hepatikus dextra. Dan kalau dia di sinistra, dia bakalan keluar dari ductus hepatikus sinistra. Maksudnya kanan kiri apa? Itu tuh lobusnya. Nah, ketika dia udah selesai nih, dia bakal disatuin dengan oleh ductus hepaticus communis. Dia bakal masuk ke sistikus. Ketika tidak ada rangsangan di dalam tubuh kita, maksudnya kayak nggak ada CCK yang dikeluarkan gitu, atau nggak ada makanan yang dikeluarkan yang dimakan sama tubuh kita, dia bakalan masuk ke ductus cysticus dan dipekatkan di vesica biliaris kayak kemarin katanya kan dipekatkan sampai dia itu pekat banget nggak ada airnya gitu kan, jadi nanti jadi apa sih namanya full full bagian yang pekat-pekatnya aja gitu kan, jadi kayak 100% bilirubin 100% garam pedu dan lain-lain, oke gitu. Nah, selanjutnya ketika dia itu ada rangsangan, bisa aja nih yang dari ductus hepaticus ini dia bakal ke ductus choledocus, atau enggak yang dari vesica biliaris ini dia bakal keluar ke ductus choledocus, dia bakal keluar di papilla duodeni major. Dari situ dia bakalan membuat apa sih namanya? Membuat berubah gitu. Jadi dari bilirubin terkonjugasi dia jadi urobilinogen. Nah, urobilinogen ini dia kebanyakan bakalan ke jadi stenobilinogen atau jadi sterkobilin atau jadi feses gitu. Nah, sebelumnya kenapa sih gitu feses kita tuh berwarnanya coklat, aslinya berwarnanya kuning. Tapi ketika dia itu ada bantuan dari bakteri kolon kita, makanya jadi coklat gitu. Nah, sisanya dia bakalan masuk ke apa sih namanya? Ke hepatik. Jadi ke siapa sih? Ke hepar lagi ya gitu. Di hepar dia bakalan ada yang tertampung, ada yang enggak. Nah, yang sekitar 5% yang tidak tertampung ini kan ada 15% nih, sekitar 15% dia bakalan masuk lagi ke enterohepatik dan dia didaur ulang kembali menjadi yang kayak tadi lagi gitu. Nah, kalau kalau yang semisal dia itu nggak bisa nampung lagi si Hapar nih kayak gitu karena kan dari apa namanya pembuatannya udah ada dan dari daur ulangnya udah ada, sekitar sisanya itu bakalan masuk ke ginjal. Nah, sisanya tuh sekitar 5% kalau nggak salah dia bakal masuk ke ginjal. Di ginjal dijadiin urobilinogen. Urobilinogen ini dijadiin jadi urobilin atau yang nanti bakalan jadi pewarna di urin kita atau di pipis kita. Nah, kenapa sih kita itu harus membuang si apa sih namanya si si heme ini ya gitu atau si bilirubin ini. Nah, kalau bilirubinnya itu banyak, kita itu bakalan jadi ikterus kayak Aska kemarin. Nah, ikterus apa? Ikterus itu keadaan di mana kulit atau skleral kita itu warnanya kuning. Jadi kenapa sih skleral kita warnanya kuning? Karena yang paling mudah terlihat itu adalah skleral kita gitu kan. Karena kalau gigi nggak mungkin bisa kuning kan, maksudnya lama gitu kan. Nah, kebetulan skleral itu sekiranya tuh ya paling mudah aja gitu kalau nggak salah ya. Terus kenapa apa sih namanya kulit juga kan dia paling mudah karena banyak apa sih namanya banyak pembuluh darahnya yang
mengikat di situ, terus kelihatan juga kan sama tubuh kita itu. Nah, terus selain itu juga, dia juga bakalan jadi toksik di dalam tubuh kita. Jadi kan, apa sih namanya, heme itu kan, dia itu harus dibuang, intinya haruslah kayak gitu. Kalau nggak dibuang, nanti bakalan jadi penyakit di dalam tubuh kita, makanya dia jadi, pembuatannya dari bilirubin gitu. Terus bilirubin bebas, dia itu sifatnya itu tidak suka air, makanya dia itu harus, apa, dibuang gitu. Kalau kalau kebanyakan di tubuh kita bakalan jadi patogen juga sih, gitu aja sih bagian bilirubin.